Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini Pak Hatim mohon maaf ya karena suaranya agak serak. Jadi ya seperti ini suaranya. Nah, kita hari ini akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, bagaimana kabarnya? Sebelum kita masuk pembelajaran, bagaimana kabarnya dulu? Sehat selalu kan? Pastinya kan sehat selalu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Pak Ati mulai dengan salam dan bacaan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa bersama, yaitu bacaan basmalah dulu. Setelah itu kita doa atau kalian semua masing-masing itu doa sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, kita masuk ke pembelajarannya. Pembelajaran yaitu siswa mampu memahami isi teks berkaitan bersamaan di rumah dengan mengamati gambar kegiatan silaturahmi di rumah Siti melalui link video. Jadi nanti kalian akan melihat gambar Siti dan keluarganya itu di sini. Di video ini. Tujuan kedua yaitu siswa dapat membedakan warna kesukaan anggota keluarga dengan cermat melalui tabel warna kesukaan yang diisi. Jadi nanti ada pengisian tabel. Yang ketiga, siswa dapat membuat daftar hasil pengamatan tentang warna kesukaan anggota keluarga dengan cermat melalui pengamatan. Jadi nanti kalian harus tanya ke keluarga kalian, tanya ke kakak, yang punya kakak tanya ke kakak, yang punya adik tanya ke adik, yang terus tanya ke orang tua, ayah dan ibu. Pak, kalau ayah dan ibunya kerja bagaimana? Ya nanti ditunggu ayah dan ibunya datang, atau kalau ada ibunya aja ya tanya ibunya aja, nggak apa-apa. Ayahnya nggak usah. Tapi kalau ada dua-duanya, lebih baiknya kedua-duanya ditanyai. Nah, kalau yang tidak punya adik, Pak, bagaimana? Kalau adik saya masih kecil, masih belum bisa bicara, ya wis, nggak usah ditanyai. Masa adik yang nggak bisa bicara ditanyai? Pembelajaran yang selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa dapat menemukan isi dongeng melalui video yang dikirim guru. Jadi nanti kalian akan melihat video cerita dongeng nanti ada di video ini. Di dalam video ini nanti ada di tengah-tengahnya nanti. Terus selanjutnya siswa dapat menentukan pecahan dengan cermat dan mengamati gambar pada video. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana pecahan dan kemarin kan kita sudah belajar yang pecahan-pecahan yang setengah itu, terus pembagian-pembagiannya kan kita sudah pelajari. Nah, kita masuk yang level atau pembelajaran yang lebih sulit sedikit. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan tepat dengan mengamati gambar dan teks pada video. Nah, nanti kalian lihat akan Pak Hatim menjelaskan nanti ada gambar dan teks pada video ini. Terus selanjutnya siswa dapat menentukan pecahan melalui kegiatan mengerjakan soal pada buku. Dan nanti ketika akhir video nanti Pak Hatim akan memberikan tugas halaman berapa yang harus dikerjakan dan nanti yang mana yang akan dikirimkan ke Pak Hatim melalui WA Japri. Nah, selanjutnya kita ini adalah gambar di mana Siti dan keluarganya sedang berkumpul. Loh Pak, wayai pandemi kok berkumpul-kumpul? Nah, ini foto sebelum adanya pandemi.
atau sebelum adanya COVID-19 yang menyerang di dunia. Jadi mereka nggak apa-apa kumpul-kumpul, nggak apa-apa saliman tanpa menggunakan masker. Jadi mereka kumpul-kumpul bareng-bareng itu enak kan? Enak. Nah Pak, kalau sekarang bagaimana? Boleh nggak kumpul-kumpul? Boleh, tapi tetap menjaga jarak. Nggak boleh kumpul-kumpul jedek-jedekan, itu nggak boleh. Ya, harus tetap menjaga jarak. Protokol kesehatannya harus dipakai, yaitu kalau kan protokol kesehatannya menggunakan masker, ya harus menggunakan masker. Nggak boleh nggak pakai masker itu. Iya temen nih atau saudara itu sehat-sehat ya. Kalau ada salah satunya yang sakit, nanti pasti akan kalian ketularan. Makanya harus dijaga tulisannya, yaitu bacaannya. Nah sekarang ini kalian baca dulu, kalian pahami dulu apa sih isi dari bacaan ini. Coba dibaca dulu. Pak Hatim kasih waktu. Kalau nggak gitu nanti dijeda dulu videonya. Ya, videonya ini dijeda dulu baru dibaca. Nah, sudah. Nah, sekarang Pak Hatim menjelaskan. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya Siti dan keluarganya itu silaturahmi. Apa sih Pak silaturahmi itu? Silaturahmi adalah menyambung tali kekeluargaan, menyambung apa namanya itu? Kok lupa Pak Hatim? Menyambung. Nah, silaturahmi itu apa sih? Silaturahmi adalah menyambung atau berkunjung atau berkumpul-kumpul dengan sanak keluarga. Contoh nih, misalnya kamu punya kakek yang rumahnya di Surabaya siapa? Nah, misalnya rumahmu kan di Surabaya, kakekmu ada di Jombang. Nah, kamu berangkat atau pergi ke Jombang ke rumah kakek. Nah, itu namanya silaturahmi atau berkunjung ke sanak saudara atau berkunjung ke kakek. Nah, itu namanya juga silaturahmi. Nah, ini di sini Siti itu dan keluarganya itu setiap bulan ada perkumpulan keluarga. Jadi setiap bulan pas waktu hari libur, yaitu hari apa? Hari Minggu atau hari Ahad, itu adalah salah satu keluarganya itu bergantian. 1 bulan sekali itu berkumpul, kesepakatan berkumpul di rumahnya siapa. Nah, setelah berkumpul, nah di situ nanti mereka berceramah, bercakap-cakap, bertanya kabar, apa aja pengalamannya, apa aja permasalahan yang ada di keluarganya, atau cuma guyon-guyon doang. Terus nanti di situ biasanya di situ nanti ada doa bersama juga, mendoakan nenek-nenek kakeknya, mendoakan orang tuanya yang sudah telah tiada. Nah, itu biasanya silaturahmi atau silaturahmi yang barengan seperti Siti ini, itu biasanya seperti itu. Nah, kalian di rumah kan pasti pernah kan silaturahmi atau berkumpul dengan keluarga-keluarga yang lainnya kan? Ya sama seperti itu. Ya, sama. Nah, di sini semua hidup rukun. Jadi semua keluarganya Siti hidup rukun, nggak ada yang marah-marahan, nggak ada yang saling mengolok, semuanya hidup rukun. Kalian juga sama, harus hidup rukun. Di rumah, di sekolah tetap harus hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Nah, di sini Siti membantu ibunya untuk menyiapkan kue. Nah, kuenya itu kue apa? Kue puding. Kue puding itu dipotong-potong sama ibunya Siti. Nah, setelah setelah kuenya dipotong-potong, baru dibawa keluar, disajikan ke sanak saudara. Nah, kue tersebut juga tidak hanya satu warna, banyak warna.
Contohnya di situ ada yaitu ada yang warna coklat, ada warna putih, hijau, merah. Nah, itu semua adalah warna-warna kue puding yang disajikan kepada saudaranya si Siti. Nah, makanan tersebut atau kue puding tersebut kue puding tersebut itu menggunakan warna alami, tidak boleh menggunakan bahan pengawet, tidak boleh menggunakan warna buatan, harus menggunakan warna alami. Ya, gak oleh ngomong no ibu gawe bahan pengawet, gak oleh. Kenapa? Karena semuanya itu terbuat dari bahan kimia dan tidak sehat untuk tubuh kita. Cari tahu warna kesukaanmu dan keluargamu. Sekarang tugas kalian adalah mencari tahu warna kesukaanmu apa. Kalau kalian sendiri kan pasti udah tahu. Ya, pasti udah tahu warna kesukaannya apa. Tapi kalau warna kesukaannya ayah, warna kesukaannya ibu, warna kesukaannya kakak atau adik, udah tahu belum? Belum kan? Ya udah, kalau udah belum tahu ditanyakan kan, nanti baru ditanyakan dulu ke ayah ibunya warna kesukaannya apa, baru nanti dimasukkan tabel. Tabelnya seperti apa, Pak? Di buku itu ada. Di buku tematik itu ada. Tetapi itu di dalamnya itu menggunakan teman-teman. Karena ke posisi kalian di rumah, maka kita ganti dengan anggota keluarga. Makanya Pak Atem tadi mintanya anggota keluarga. Ayah, ibu, kakak, dan adik. Bukan teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian nanti ke rumah temennya satu-satu, malah tambah repot. Terus nanti malah tambah ribet pokoknya. Jadi lebih baik tanya aja ke anggota keluarganya. Kalau ada kakek, loh Pak, di rumah saya ada kakek, nggak apa-apa, tanya kakeknya. Pak, di rumah saya ada nenek, nggak apa-apa, tanya neneknya. Pak, di rumah saya hanya ada aku dan ibu, gimana? Ya nggak apa-apa, tanya ibu. Nah, baru nanti dimasukkan ke dalam. Nah, supaya lebih mudahnya, kan Pak Tim tadi udah bilang, supaya lebih mudahnya, Pak. Nah, kan Pak Tim tadi udah bilang, di buku itu ada tabelnya, tapi bukan tabel bukan tabel untuk keluarga, tapi tabel untuk teman-teman. Nah, di situ supaya kita lebih enaknya dimasukkan ke tabel. Tabelnya di mana? Buat atau di buku? Ya lebih enak buat. Kenapa? Karena di situ nanti sama tabelnya sama seperti ada yang di buku, tapi isinya yang berbeda. Nah, seperti ini. Nanti seperti ini boleh. Atau nanti sama seperti yang ada di buku juga boleh. Gak apa-apa. Terserah kalian enaknya atau lebih baiknya gimana. Lebih pahamnya gimana. Ya, ya anak-anak. Paham anak-anak? Selanjutnya, ini jangan dikerjakan dulu. Kerjakannya nanti setelah lihat video. Jangan langsung dikerjakan, didengarkan dulu videonya ya. Nah, sekarang kalian harus menulis mana kesukaan kalian, warna kesukaan keluarga kalian. Ya, warna kesukaan keluarga kalian, anggota keluarga kalian apa? Kalian tulis dulu di buku tulis, kalau sudah di buku tulis atau di buku tematik juga boleh. Ya, kalau sudah ditulis, difoto, dikirimkan ke Pak Tim. Ya. Satu, nah ini ada pertanyaan. Satu, warna apa yang paling banyak disukai oleh keluargamu? Ayo. Nah, ini pertanyaannya ditulis juga di bawah tabel. Loh Pak, saya nulisnya di buku tematik.
buku tema 7 gak apa-apa. Ini pertanyaannya ditulis di buku tulis ya, di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai baru dijawab, baru dikirimkan ke Pak Hatim. Melalui apa? Ya seperti biasanya, yaitu melalui WhatsApp Japri. Nah, sekarang kalian mendengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Dongeng apa, Pak? Kita lihat videonya bareng-bareng. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng ular dan tikus. Judulnya yaitu Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan. Sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai, tikus yang angkuh. Aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Sedangkan sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian? Tentu saja, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Baiklah kalau begitu, maafkan aku, mari kita berteman. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Sudah kan? Tadi kan sudah mendengarkan, sudah melihat juga videonya bagaimana, ceritanya bagaimana, seru atau tidak? Sekarang kita menjawab pertanyaan. Kita jawab bersama-sama atau kalian kerjakan nanti? Lebih baiknya kita jawab sendiri. Kenapa? Supaya apa yang disampaikan tadi pada video tadi itu kalian paham ya. Jadi kalian paham apa aja yang ada di cerita tersebut, terus pesan moralnya apa, pesan kebaikannya apa. Nah itu nanti ada di sini. Pertanyaan ini nanti dijawab. Kalau sudah dijawab baru dikirimkan ke Pak Hati. Jangan satu puding. Nah ini udah dijelaskan di sini. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar.
1 potong dapat dinyatakan dengan pecahan seperti tiga. 1/3 sepertiga itu sama saja, yaitu 1 kue dibagi menjadi 3. Ya kan? Paham anak-anak? Nah, ini adalah pizza. Pizza ini dibagi menjadi berapa? Berarti pecahannya berapa? Yaitu 1/3. Ya, 1/3. Itu adalah 1/3. Coba kita lihat. Loh, 1/3. Ya kan? Selanjutnya, gambar selanjutnya. Ini apa? Kue brownies. Copo senengane mangan brownies. Nah, kalau ini kue brownies ini dibagi menjadi berapa? Yaitu dibagi menjadi 5. Kalau dibagi menjadi 5 berarti termasuk pecahan berapa? 1/5. Coba kita lihat. 1/5. Selanjutnya, nah ini apa? Copo iki senengane iki. Nah, ini adalah donat. Donat ini dibagi menjadi 2. Kalau dibagi menjadi 2 berarti termasuk pecahan berapa? 1/2. Pecahan berapa? Yaitu 1/1/1/1/3 apa? 1/2? Ayo, 1/3 apa 1/2? 1/3. Ini bukan 1/2, ini 1/3. Kenapa? 1 kotak dibagi menjadi 3 bagian. Loh Pak, kok ini kok ada warnanya 1 kotak? Iya Pak, 1 kotak. 3 gambar yang ada warna kuningnya ini 1 kotak. Tetapi tempat mewarnainya itu berbeda. Apakah berpengaruh pada pecahannya? Tidak. Dimanapun kalau hanya 1 berarti kalau hanya 1 yang diwarnai berarti itu termasuk 1/3. Nah, di gambar yang kuningnya ini. Nggak video nak kono, aku tak nggak video lagi. Nah, sampai sini paham anak-anak? Nah, kalau kepaham, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nih, berarti ini termasuk pecahan berapa? Tadi kan sudah dijelaskan, berarti ini termasuk pecahan berapa? Ini termasuk pecahan 1/1 berapa? 1 berapa? Yaitu 1/3. Selanjutnya yaitu terima kasih dan semangat belajar dan tetap semangat belajar. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai untuk tugasnya kalian harus mengerjakan yang tadi. Yang pertama yaitu tabel, yaitu membuat tabel dengan warna kesukaan. Kesukaannya siapa? Anggota keluarga. Yaitu halaman berapa? Halaman 25. Coba ditandai dulu halaman 25. Terus dibuka halaman 28. Nah, halaman 28 itu juga dikerjakan. Ya, dikerjakan atau dijawab sesuai dengan cerita yang ada di video. Ya. Tadi kan sudah lihat video bersama-sama kan? Ya. Kalau sudah, nah itu halaman 28 itu ditandai, dikerjakan. Terus halaman 30 yang nomor 1, terus halaman 31 yang nomor 1, 2, lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Nah itu juga dikerjakan. Terus dan arsilah sepertiga dari gambar berikut. Itu disuruh ngarsir. Kalau 1/3 tadi berarti yang diarsir itu berapa?
yang diarsir itu berapa kotak. Tuh, ya. Itu dikerjakan. Terus halaman 32 juga dikerjakan. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Nah, itu juga dikerjakan. Nanti difoto, dikirimkan ke Pak HT. Melalui apa? Melalui WA, yaitu WA Japri. Jangan di grup. Kalau di grup nggak dinilai sama Pak Hatim. Tak biarin, tak lihat tok. Tak lihat tok, nggak tak nilai. Cuma Pak Hatim juga mengoreksi. Terus tambahan satu lagi tugasnya, yaitu membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana? Kesimpulannya apa? Diceritakan atau disimpulkan pembelajaran hari ini, kita belajarnya apa? Ya, jadi pertama tadi sampai sekarang belajarnya apa ae? Ya, belajari apa ae. Nah, ikut ditulis nang buku tulis, nanti difoto, dikirimkan ke Pak. Ya. Udah, sekarang dikerjakan, videonya di stop. Ya, Pak Hatim mohon pamit. Nanti Pak Hatim menutup pembelajaran hari ini melalui WA grup seperti biasanya, ya. Pak Hatim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.